pendengar yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari kita bersyukur atas segala berkat rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari kita bisa mendengarkan sabda Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa merayakan Ekaristi, dan itulah berkat yang luar biasa yang boleh kita terima. Itulah yang bisa digambarkan sebagai benih sabda yang ditaburkan di dalam hidup kita. Benih sabda yang diharapkan oleh Tuhan tumbuh dan berkembang, dan kita adalah tanah-tanahnya. Kita adalah tempat di mana benih sabda itu akan tumbuh dan berkembang, berakar dan berbuah menjadi berkat di dalam hidup kita. Tetapi hari ini secara khusus kita diajak oleh Yesus untuk melihat jenis tanah apa yang ada di dalam diri kita. Apakah kita tanah yang ada di tepi jalan? Apakah kita tanah yang berbatuan? Apakah kita tanah yang banyak durinya? Atau kita tanah yang baik di mana bisa tumbuh dan berkembang biji sabda itu? Maka Bapak Ibu terkasih, kita bisa melihat dan merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai tanah yang ada di tepi jalan, di mana benih sabda itu ditaburkan kepada kita, tetapi kita hanya mendengarkan saja, tetapi kita tidak membuka hati, maka setan iblis kemudian menggoda kita dan benih sabda itu tidak tumbuh karena kita tidak mendengarkan dengan hati yang terbuka. Atau kita tadi seperti tanah yang berbatuan, banyak batu, tanahnya tipis, tumbuh, tetapi ketika matahari terbit tanaman itu layu, mati, ya, karena tidak berakar. Kita mungkin sebagai orang-orang yang tidak berakar, kita sibuk dengan diri kita, sehingga benih sabda itu tidak tumbuh dengan kuat, tidak mengakar, sehingga tumbuh sebentar kemudian mati. Kita mudah untuk meninggalkan Tuhan, kita mudah untuk kemudian lari dari segala persoalan kita. Kita lebih banyak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Atau kita model tanah yang banyak durinya tadi, tumbuh tetapi dihimpit oleh duri-duri yang banyak. Dan gambaran duri itu adalah apa? Kekhawatiran dunia. Ego kita sebagai manusia, kita dihimpit oleh kekhawatiran ego kita. Dan kemudian kita tidak bisa tumbuh dan berkembang. Karena apa? Sabda Tuhan itu dihimpit oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Kita tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Maka yang diharapkan adalah kita adalah tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga benih sabda itu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dan akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang penuh sukacita, pribadi yang penuh harapan. Dan harapan itu sungguh membawa sukacita bagi banyak orang. Tidak hanya kita sendiri, tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang berubah dan juga orang-orang yang berbuah. Sehingga orang-orang yang dekat dengan kita sungguh mempunyai harapan, mempunyai kekuatan dan keselamatan. Bapak Ibu terkasih, kita juga bisa melihat bagaimana bacaan pertama. Banyak orang Israel itu mengeluh, mereka imannya kurang kuat. Mereka kemudian mempertanyakan di manakah Tuhan, dan mereka merasa kelaparan, tetapi kemudian Tuhan memberikan makanan atau memberikan mana. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita melihat, kita hening sejenak untuk melihat sejauh mana kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita menjadi murid-murid Yesus yang setiap hari mendengarkan sabda, yang setiap hari berdoa Ekaristi. Tetapi tanah macam apa yang di dalam hati kita, dalam diri kita? Jangan-jangan kita menjadi tanah yang di tepi jalan. Kita mendengarkan sabda Tuhan tapi keluar, ya, sabda itu tidak ada dan tidak mengendap dalam hati kita. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan sudah selesai. Atau tadi, ya, berbatuan, batu, tidak punya tanah. Atau kemudian banyak duri, banyak ketakutan, sedikit khawatir, takut, ya, sehingga kita tidak berkembang. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita menjadi tanah yang subur, tanah yang banyak humusnya, sehingga sabda Tuhan itu tumbuh dan berkembang, dan kita sungguh selalu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan hidup kita sendiri. Kita mudah rapuh, kita mudah jatuh, karena banyak tantangan, banyak godaan yang tidak bisa kita hadapi sendiri.
Kita butuh Allah yang selalu hadir di dalam hidup kita. Dibutuhkan keterbukaan hati kita, dibutuhkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di dalam hidup kita dan memberikan pertumbuhan iman, memberikan pertumbuhan hidup kita, sehingga kita semakin yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan, dan segala rintangan ketika mengandalkan Tuhan kita bisa menghadapi dengan kuat. Mari kita hening, kita resapkan sabda Tuhan, mohon kekuatan Tuhan sehingga tanah yang subur ada di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.